Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Teguh Widodo, SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah SMP Negeri 3 Purworejo, Ibu Yuni, Pak Teguh, Bu Lulut, dan Bapak Ibu Guru yang lain. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di Aula SMP Negeri 3 Purworejo. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Tak kenalan dulu, saya Fajar Rohman, nama lengkapnya Nur Fajar Rohman. Saya dulu alumni SMP Negeri 3 Purworejo, lulus tahun 2006. Ini yang di sini lahir tahun berapa? Berapa? 2009. Berarti saya sekolah SMP belum lahir. Bu Yuni ini dulu guru fisika saya waktu kelas 1. Ada juga Pak Teguh, Pak Soeharto, sudah tidak ada Bu ya di sini ya. Ada Bu Aris masih ada nggak? Oh sudah punya tugas. Ada Pak Geger namanya, ada Bu Sri. Itu beliau dulu guru olahraga, galak sekali. Dulu pakaiannya masih belum celana panjang, jadi kaos kaki harus tinggi. Kalau Bu Sri duduk di ujung sana, kita lewat ke kantin itu matanya beliau tuh bisa lihat. 5 menit kemudian beliau sudah ada di depan kelas. Nanti kita dihukum karena kaos kakinya pendek. Jadi dulu nggak boleh pakai kaos kaki seperti ini, itu nggak boleh, harus tinggi gitu ya. Nah sekarang saya boleh pakai. Gitu ya. Saya punya bisnis seruang. Itu dulunya, kalau mungkin pernah yang waktu masa kecilnya, dulunya itu warnet ya. Warnet, kemudian seiring berjalannya waktu, sebelahnya juga ada toko pakaian. Kalau ada yang pernah lihat, nah seiring berjalannya waktu, kita berubah, berevolusi menjadi percetakan. Hari ini ada percetakan, ada juga penyewaan ruang meeting, ada juga karaoke keluarga, karaoke YouTube biasa kayak Pak Teguh tadi. Ada, kita punya divisi baru yaitu konten kreator. Jadi kita sekarang masuk ke dalam bisnis digital kreator. Gitu ya. Jelas ya? Oke, sudah siap belum? Siap? Tepuk 1. Oke, sepeda ga? Kurang kenceng, cuman yang depan aja, yang belakang masih lemas. Sepeda ga? Sepeda ga? Sepeda ga? Tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, ini materi semuanya saya buat dengan pengalaman saya. Jadi pasti adik-adik tidak akan menemukan materi ini dimanapun, termasuk di internet. Tolong dicatat baik-baik. Ini akan menjadi pegangan kalian ke depan dalam kaitannya dengan wirausaha. Langsung aja. Apa sih perbedaannya karyawan dan wirausaha? Perbedaan yang pertama yaitu jika karyawan, adik-adik harus melamar kerja. Kalau wirausaha, adik-adik tidak perlu melamar kerja, justru malah membuka lowongan pekerjaan. Perbedaan yang kedua, modal sudah ada. Apa yang dimaksud modal sudah ada? Yaitu ketika adik-adik melamar kerja di satu perusahaan, perusahaannya sudah ada, alat-alatnya sudah ada, mejanya sudah ada, komputernya sudah ada, semuanya sudah ada, adik-adik tinggal bekerja. Artinya sudah ada modal awal. Tapi kalau adik-adik punya usaha, adik-adik harus memiliki itu semuanya sendiri dari nol. Misalnya mau jualan sempol, berarti adik-adik harus beli gerobak, harus beli kompor, harus beli minyak, harus beli daging, harus beli tepung. Tapi kalau misalnya adik-adik kerja sebagai karyawan di penjual sempol, adik-adik kerja nggak perlu beli apa-apa kan? Nah itu artinya modalnya sudah ada. Tapi kalau adik-adik buka usaha sempol sendiri, harus pakai modal sendiri atau bisa menggunakan yang namanya investor. Nah misalnya Martin mau bisnis es jeruk misalnya, tapi Martin nggak punya modal. Nah Zueta punya modal, ya kan? Nah Martin bisa kerjasama sama Zueta, nanti uangnya Zueta dipakai Martin untuk bisnis es jeruk misalnya begitu. Itu namanya investor gitu ya, otomatis ngasih keuntungan dan mengembalikan modal. Selanjutnya, kalau karyawan membesarkan usaha orang lain, kalau adik-adik kerja tadi di bisnis sempol milik orang lain, ketika usahanya itu besar, usahanya milik siapa? Milik orang
lain. Tapi kalau adik-adik buka sendiri usahanya, itu usaha milik siapa? Sendiri. Oke. Kemudian karyawan mencari omset untuk orang lain atau perusahaan lain. Kalau wirausaha, omset untuk diri sendiri. Jadi berapapun uang yang masuk itu adalah omsetmu sendiri. Misal sehari kamu dapat 2 juta, 3 juta, 100 juta, 500 juta, itu uangmu sendiri atau perusahaanmu sendiri. Perbedaan yang paling terlihat yang saya kasih warna hijau, resiko. Jadi kalau resiko orang punya wirausaha itu ditanggung sendiri. Seandainya ada kerugian, seandainya ada kebakaran, seandainya ada musibah, seandainya kalian ditipu, itu resiko ditanggung kamu sendiri. Kalau kamu kerja di perusahaan, seandainya ada kebakaran, kamu tidak menanggung resiko. Seandainya omsetnya minus atau rugi, kamu tidak menanggung resiko, kamu tetap dapat gaji. Tapi kalau wirausaha, kamu harus berani menanggung resiko. Itu jelas ya. Kemudian kalau karyawan, kalau kamu kerjanya bagus, kamu naik jabatan. Kalau wirausaha, kalau kamu kerjanya bagus, kamu bisa tambah karyawan. Hari ini kamu karyawannya 2, tahun depan karyawannya 5, tahun depannya lagi karyawannya 10. Yang terakhir, kalau kerjanya jelek, kalau karyawan dipecat otomatis. Kalau kalian kerjanya jelek di bisnis, bisnismu bangkrut. Terus ditanya, apa sih untungnya wirausaha? Tadi kan perbedaannya ya. Wirausaha itu apa? Wirausaha adalah orang atau badan usaha atau perusahaan yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, ketika kamu bisa menyelesaikan masalah, kamu bisa dapat keuntungan. Kamu pengen bepergian, tapi kamu nggak punya kendaraan, kamu tinggal pesen ojek. Itu menyelesaikan masalah. Kamu pengen belanja tapi kamu nggak mau ke toko, kamu beli di mana? Hah? Online, betul. Jadi tokonya ada di Jakarta, kamu nggak bisa beli kan? Masa kamu harus ke Jakarta? Kamu cukup lewat online, barangnya bisa sampai. Itu namanya menyelesaikan masalah. Kalau yang pengen usaha harus memahami 4 ini. Siapapun di level manapun, kalian harus bisa memahami 4 prinsip wirausaha. Yang pertama, lebih ahli. Lebih ahli itu seperti yang ada di sana tulisannya, pastikan kamu lebih pintar dari customermu. Orang-orang yang bergerak di bidang wirausaha itu punya kepintaran lebih. Nah, tinggal nanti kepintaran apa yang bakal kamu tekuni. Misalnya make up artist, berarti lebih pintar apa? Lebih pintar make up. Kamu nggak pintar make up, ya kan? Make up artist buka usaha make up artist gitu. Kamu mau wisuda besok, kamu panggil make up artist gitu ya. Artinya dia punya keahlian lebih daripada kamu. Lebih banyak waktu. Nah, lebih banyak waktu atau tadi lebih waktu. Apa artinya? Artinya seorang wirausaha itu dia meluangkan waktunya lebih banyak daripada customernya, atau dia punya lebih banyak waktu daripada customernya. Sebagai contoh, cucian mobil ya, itu bisa mencucikan mobil kamu selagi kamu sibuk dengan pekerjaanmu, ya kan? Misalnya contoh, kamu bawa motor ke cucian mobil, setelah kamu taruh, orangnya kan nyuciin motormu, ya kan? Terus kamu bisa belajar, kamu bisa bekerja. Artinya dia punya lebih banyak waktu untuk mencucikan kendaraan kamu, gitu ya. Makanya itu namanya prinsip lebih waktu. Selanjutnya lebih modal. Nah, lebih modal ini biasanya berkaitan dengan uang atau modal fisik atau aset. Jadi misalnya kamu punya ruko, misalnya kamu punya rumah, misalnya kamu punya kendaraan, itu sudah modal. Biasanya ini penerapannya, contohnya grosir. Pernah kalau beli buku di mana? Di toko mana? Kalau beli buku di mana? Hah? Hasil Mas. Mana lagi? Di toko mana? Sukses, toko siswa. Toko siswa kalau beli buku itu 1 truk. Makanya dia dapat harga murah, kemudian dijual ke
customernya, gitu ya. Itu namanya lebih modal. Kan nggak mungkin kamu beli buku satu truk toh, mending beli satu kan. Nah, gitu. Kalau kamu sudah 3 itu tadi, lebih modal, lebih ahli, lebih waktu, kamu akan punya pengalaman. Kalau kamu sudah punya pengalaman, kamu bisa menjual pengalaman kamu. Apa sih pengalaman yang bisa dijual? Banyak orang jualan e-book kan di Instagram kan, jualan tutorial konten, tutorial make up, tutorial fotografi, tutorial memasak, banyak toh. Itu namanya jual pengalaman. Jadi yang 4 itu tadi adalah kelebihan yang harus kamu miliki sebagai calon wirausaha. Sudah dicatat dulu, ini ada 9 ide usaha potensial. Ide usaha potensial yang pertama, mendistribusikan. Yang mendistribusikan itu apa sih? Contohnya misalnya toko pakaian, toko kelontong, toko beras, toko alat kendaraan, misalnya spare part, itu namanya bisnis mendistribusikan. Dari pabrik, dari Jakarta, Surabaya, bahkan impor, kamu bisa menjual di sini. Itu namanya mendistribusikan. Apapun bentuk bisnisnya, kamu bisa ngambil ide gimana kalau aku bisnisnya mendistribusikan. Yang kedua, ada membuat. Membuat itu contohnya apa? Ada yang tahu membuat bisnis yang membuat itu apa? Kerajinan, apalagi buket, ada lagi ini yang dipakai kamu ini loh, apa? Hijab, kacamata, ya, kejeng, tuh ada yang bakal kejeng tuh gini. Nah, kejeng itu adalah salah satu bisnis membuat dari pasir, semen dibuat menjadi kejeng, itu namanya bisnis. Doanya yang punya kicing apa? Moga-moga banyak ya. Kamu yang ngomong loh, bukan aku loh. Yang ketiga, mengelola. Apa contoh bisnis mengelola? Contohnya misalnya mengelola uang, misalnya koperasi, ya kan? Misalnya kamu punya simpan pinjam, misalnya kamu punya penitipan hewan, itu namanya mengelola juga. Kamu mengelola hewannya orang lain. Misalnya penitipan tas, penitipan hewan, itu namanya mengelola. Kamu hanya menyimpan dan mengelola. Kemudian memperbanyak. Siapa yang bisa kasih contoh memperbanyak? Beternak, betul. Ada lagi? Fotokopi. Oh, itu ya memperbanyak, betul. Ada lagi? Peternak lele bisa. Kalau kambing, itu peternak kambing, itu kan modalnya kambingnya 2. Setelah itu 1 tahun kemudian kambingnya bisa jadi 4. Itu nanti namanya memperbanyak. Yang kelima, mengobati. Contohnya bisnis yang mengobati itu apa? Apotek, klinik. Ada lagi? Dukun. Oh, dukun. Kalau dulu namanya memang dukun bayi, ada zaman dulu ya. Kalau sekarang sebutannya bidan. Sekolah bidan, kamu bisa sekolah dokter, nanti kamu punya klinik sendiri, kamu bisa praktek sendiri di rumah, kamu bisa dapat uang. Terus membantu. Nah, contoh bisnis yang membantu itu seperti apa? Laundry, betul sekali. Selain laundry apa tadi? Mencuci mobil, mencuci motor, Grab, betul. Gojek, potong rambut, betul. Kemudian melatih, apa kalau melatih? Bisnis les atau kursus, les apa biasanya yang kamu tahu? Sekolah sepak bola, pinter. Apalagi? Sekolah berenang, sekolah matematika, ya kan? Sekolah bernyanyi bisa, ya. Jadi kalau kamu punya keahlian, kamu bisa buka kursus. Yang terakhir menghibur. Apa bisnisnya kalau menghibur? Karaoke, bios. Oh, kalau kamu nonton film kan kamu senang. Makanya kan ada namanya bisnis hiburan. Nah, contoh, ini contoh ya. Kalau kamu punya kelebihan seputar make up dan kamu punya lebih waktu, kamu bisa membuat ide usaha. Misalnya ide usahanya membantu, berarti kamu bisa jadi make up artist. Kalau kamu ide usahanya melatih, kamu bisa membuka kelas make up.
Ya, jadi dari kelebihan tentang make up, kamu punya waktu. Kalau kamu ide, oh aku pengen membantu, berarti kamu buka kelas make up, buka make up artis. Kalau oh aku pengen melatih aja, kamu buka kelas make up. Kalau kamu punya modal, punya uang lebih, terus kemudian kamu pengen masuk ke ide usaha mendistribusikan, berarti kamu membuka toko alat make up. Ya, bayangkan hanya dengan satu bidang yaitu make up. Kalau kamu punya 4 ide usaha, kamu punya 4 lini pemasukan. Kamu bisa hidup dengan cara seperti ini sebagai seorang wirausaha. Nah, inovasi. 4 prinsip inovasi. Sekarang kan kita tahu ada Gojek, ada Grab, ada Alfamart, ada apalagi Shopee, Tokopedia gitu ya. Mereka semua itu menerapkan inovasi, termasuk perusahaan handphone, perusahaan speaker, kendaraan bermotor. Inovasi yang pertama yaitu mempercepat. Apa yang harus dilakukan yaitu berbeda-beda, tiap lini usaha berbeda-beda gitu ya. HP kalau zaman dulu RAM-nya 2 GB jadi 5 GB, jadi 6 GB atau jadi 8 GB, itu namanya mempercepat. Sekarang HP-mu jadi cepet-cepet. Kamu punya usaha misalnya laundry, tadi itu ya laundry ya, itu kamu kasih inovasi, namanya mempercepat. Terus kamu bikin satu layanan yang namanya delivery, antar jemput. Jadi ibu nanti pakaian kotornya tidak usah diantar ke sini, nanti saya ambil, kalau sudah jadi saya antar. Itu namanya lebih cepat. Otomatis customermu suka sama kamu, suka sama usahamu, besoknya jadi laris. Kemudian mempermudah. Pernah lihat pembayaran kris? Pernah lihat ya? Itu adalah satu inovasi yang mempermudah. Yang tadinya kamu bayar pakai uang 100.000, repot antri dan sebagainya, begitu kamu scan, kamu bisa langsung pergi. Karena itu inovasi mempermudah. Yang ketiga, mempermurah. Dulu kamu mengeluarkan uang itu lebih mahal, dengan inovasi kamu bisa mempermurah. Contoh, misalnya kirim paket, ada orang bikin usaha kirim paket. Kalau kamu kirim sendiri ke Purworejo dengan ongkos bensin, bolak-balik dan sebagainya, kan kamu habis banyak. Ada orang bikin usaha jasa antar, kamu bisa kirim paket hanya dengan uang 10.000. Nah pertanyaannya, kenapa orang itu bisa mengirimkan paketmu dengan biaya 10.000? Karena dia tidak hanya mengirim satu paket, dia ngirim banyak paket. Makanya inovasinya dalam hal paket itu adalah mempermurah. Yang keempat, prestis. Kalau kamu naik kereta, ada kereta ekonomi premium, ada bisnis, ada kelas premium yang tiketnya 1 juta. Satu gerbong hanya 20 orang. Yang dia jual apa? Prestis. Jadi orang yang naik di situ iso pamer, iso ini menunjukkan kelasnya karena dia itu mencari prestisnya. Makanya kenapa keuntungannya bisa banyak. Nah, inovasi prestis ini sering dipakai untuk menyasar orang-orang menengah ke atas. Kita masuk ke kuis ya. Tolong disiapkan HP-nya masing-masing. Instruksinya silakan masuk ke website menti.com atau kamu bisa scan barcode-nya. Kodenya 45605338. 150-an player ya, 160 ya. Pertanyaan pertama, manakah ciri seorang wirausaha? Waktunya 15 detik. 3, 2, 1. Membuka lowongan pekerjaan. Juaranya adalah Kalista. Yeay. Juara kedua Excel Arcat Palosa. Juara ketiga Feitan. Tepuk tangan buat teman-temannya dong ini dong. Keren banget. Sebentar, ini namanya Kalista. Ini namanya Excel. Ini namanya Iki. Hah? Iki. Kamu masukinnya Feitan? Iya, Pak. Hah? Iya. Nama aslinya siapa, coba pakai mic?
Nama lengkapnya? Excel Arcad Palusa. Ifki Zaki. Oh, kok bisa tadi Fetan? Fetan. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman semuanya di sini. Nah, hadiahnya 50.000. Dipegang toh, dikasih lihat toh. Kasih lihat, jangan jemput ke. Hadiahnya 50.000. Hadiahnya 50.000. Foto dulu. Potret am. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat teman-temannya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. 9 ide usaha potensial. Hadiahnya 50.000. Pelan-pelan. Aduh. Mbok rime blong aku wedi. Perkenalan dulu, namanya siapa? Alianis. Siapa? Alia. Alia, panggilannya Alia. Nama lengkapnya? Alianis Diandra Stati. Dari kelas 9A. sekarang balik badan. Pelan-pelan ya. 1. Mendistribusikan. Betul? Mendistribusikan. 2. Mengelola. Mengelola. 3. Mengobati. Mengobati. 4. Memperbanyak. 5. Memperbaiki. 3, 2, 1. Tahan. Yang kurang apa? Melatih. Betul. Melatih. Tahan dulu, kamu di sini dulu. Nggak apa-apa. Mana tadi yang mau maju lagi? Di sini dulu. Mana lagi? Kamu berani? Sini. Oh, ini dulu, ya wes. Oke. Perkenalan dulu, kamu sini dulu. Perkenalan dulu. Namanya siapa? Devira Putri. Kurang keras. Devira Putri. Wih. Kelas? Kelas 9B. Oke, sekarang balai badan. Pertama, membuat. 2. Mendistribusikan. 3. Melatih. Kurang 1. Mengobati. Betul? Oh. Tepuk tangan buat Devi. Oke, kamu tak kasih kesempatan karena kamu tadi kurang 1, jadi ya sudah mepet pinter lah ya tau. Sekarang pertanyaannya, sebutkan 4 prinsip inovasi. Madep ke sana? Masih yang lebih-lebih bukan? Bukan. Kan inovasi cuma 4. Oh, iya. Kamu sudah menang. Apa? Mempermudah, betul. Yang kedua? Mempermurah, betul. Yang ketiga? Prestis. Yang keempat? Mempercepat, betul. Betul. Oke, tepuk tangan buat teman-temanmu ini. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oh, nungguin apa? Kok dengan banget sih? Ya, aku kebetulan nggak punya 50.000-an, jadi ini nanti tolong dibagi 2. Oke? Pegang dong, dipegang gini dong. Nah, lihat ke sana sambil foto. 1, 2, 3. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat temannya. Iya, dibawa dulu. Nanti jangan lupa dikasihin temannya, oke ya? Terima kasih, sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Nanti boleh DM ke saya. Ini IG saya, Fajar Rohman. Ini istri saya, anak saya. Sekarang 2 anak, 1 cowok, 1 cewek. Ini dulu bayinya. Oke? Pokoknya kalian kalau pengen tanya, pengen ngobrol, pengen apa, boleh ke saya. Kalau mungkin saya nggak bisa bantu, saya bisa hubungi alumni-alumni yang lain. Gitu, jelas? Jelas? Terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Terima kasih Bu Lulu, terima kasih Ibu, terima kasih matur nuwun sangat. Spenaga. Paling keras. Spenaga. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.